Ya, sekarang surat Al-Waqiah, Ustazah. Surat Al-Waqiah, baik. Al-Waqiah. Baik, untuk selanjutnya Kak Yuni boleh minta tolong untuk tilawah ya. Saya lagi ulangan, Ustazah. Saya lagi halangan. Oh, lagi halangan, Kak. Baik. Nisa. Sebentar. Oh, Kak Ratu bisa dibantu. Gimana sih? Denisa udah bisa, alhamdulillah. Baik, Denisa boleh dibantu tilawahnya surat Al-Waqiah ayat berapa sampai berapa nih? Awal sampai kita biasanya golongan awal sebutkan awal itu. Ayat ke-26. Ayat 26 ya. Ayat berapa Ustazah? Ayat 1 sampai 26. 26 ya, Mia. Ayat 26. Ayat 1. Ayat 1 sampai 26. Oh, ayat 1 sampai 26. Ya. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan. Langsung dibacain sekarang, Ustazah. Pada Denisa, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما صدق الله العظيم Illa qilan salama salama. Illa qilan salama salama. Sadaqallahul azim. Ya. Baik, alhamdulillah. Barakallah untuk Denisa, jazakumullah telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada kajian pagi ini menambah keberkahan kajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, yaitu tafsir
kajian tadabbur Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 26 yang insya Allah akan disampaikan oleh Umi Sarahwulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Alhamdulillah. Syukuran jazakillah khair ya Ustazah Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di majelis Zoom pagi ya, dengan nikmat Allah yang banyak ya, nikmat sehat, nikmat masih bisa bangun ya, dikasih umur panjang, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar ya. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah ya. Kita masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, kita masih melihat orang-orang yang kita sayangi ada di rumah ya, orang-orang yang kita cintai ada di sisi kita, di samping kita, di sekeliling kita ya, Masya Allah ya, nikmat mana lagi yang engkau dustakan kata Allah kalau kita masih mengeluh ya. Alhamdulillah di saat orang lain banyak kehilangan, kita alhamdulillah masih bersama ya. Di saat orang lain banyak kesusahan ya, alhamdulillah kita banyak dikasih kemudahan oleh Allah ya. Bersyukur ya, sibuklah bersyukur sampai Allah tambah terus nikmatnya ya. La in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung terus ya di majelis pagi Rumah Quran Hafiz ya, bersama akhwat fillah semua. Masya Allah ini nama-nama akhwat fillah semua disebut-sebut ya oleh Allah di hadapan para malaikat ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah menceritakan ya bahwa majelis ilmu itu ya Allah membanggakan ya para penuntut ilmu, di mana nama-nama kita ini disebut-sebut ya di dalam di hadapan para malaikat semuanya ya. Alhamdulillah tadi sudah kita dengar, kita bersama surat Al-Waqiah ya. Kalau pekan lalu kita bahas surat Ar-Rahman, meskipun tidak semua ya yang membahas tentang kenikmatan-kenikmatan ya. Sepertinya kita lagi butuh hiburan ya, karena banyak banyak kondisi dunia saat ini yang mungkin banyak stressernya ya. Maka kita butuh hiburan yang banyak dari Allah ya. Kita mencari hiburannya itu dari Al-Quran ya, insya Allah. Karena Allah banyak menghibur kita. Nah, kita lihat di dalam surat Al-Waqiah yang tadi sudah dibacakan ya, dari hari pertama, kejadian-kejadian besar pada hari kiamat ya. Apabila ya, Bismillahirrahmanirrahim, apabila terjadi hari kiamat ya. Al-Waqiah ini menceritakan tentang hari kiamat ya. Dan banyak sekali ulama yang memang memprediksi bahwa kita ini sudah hidup di akhir zaman ya. Sebentar lagi, tidak lama gitu ya, tidak lama lagi kiamat itu akan datang ya. Dan kita ya kita tetap mempersiapkan ya diri kita dengan amal terbaik kita ya. Tidak perlu misalnya menjadi takut yang berlebihan sehingga menimbulkan stres ya. Wah, itu tidak juga seperti itu ya, tapi Allah menginginkan kita untuk ya, berbekal ya. Fa inna khairaz zadi taqwa ya, bahwa bekal sebaik-baik bekal itu adalah takwa ya. Takwa kita tetap beriman, kita minta husnul khotimah kepada Allah, minta iman, minta takwa, minta diberikan petunjuk oleh Allah ya.
semakin cobaan semakin kuat, ya, kemudian atau misalnya nanti musibah itu semakin besar, ya, maka harusnya kita semakin berpegang erat pada tali agama Allah, ya. Kita semakin bergantung kepada Allah. Jangan sampai kita lalai, ya. Dan semoga Allah juga selalu mengikat kita, ya. Jangan sampai Allah lepaskan gitu, kita berdoa minta sama Allah. Apabila terjadi hari kiamat, ya, terjadinya tidak dapat didustakan. Jadi salah satu rukun iman, ya, akan terjadi hari kiamat, kan, beriman kepada hari akhir, ya, kepada hari akhir. Hari kiamat itu kan termasuk dalam rukun iman, ya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Jadi hari kiamat itu ya dapat dipastikan, ya, kalau nanti udah hari kiamat orang-orang beriman sudah tidak ada, gitu, ya, karena orang yang beriman itu sudah diwafatkan duluan oleh Allah, karena Allah tidak ingin orang-orang beriman itu, ya, menyaksikan atau merasakan dahsyatnya, ya, karena kalau di Allah ceritakan di dalam surat Al-Quran itu kan, surat Al-Quran itu ketika bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, gitu, ya. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang di Aceh gitu kan kemarin yang merasakan gempa 8,9, ya, sampai 9,1 magnitudo itu, ya, mereka hancur, ya, hancur-hancurnya gitu dalam sekejap, gitu, dalam sekejap mereka hancur, kemudian terjadi tsunami, gitu kan, ya, apalagi nanti ketika hari kiamat, ya, semuanya itu dihancurkan oleh Allah ketika hari kiamat, ya. Kita menyaksikan sekarang baru gempa saja sudah sedemikian dahsyatnya, ya, apalagi nanti hari kiamat, ya, bumi diguncangkan, gunung meletus, gitu kan, ya. Itu masya Allah, ya, kejadiannya sangat dahsyat, ya, dan memang orang-orang beriman sudah diwafatkan dulu oleh Allah karena Allah tidak ingin, ya, orang-orang beriman itu yang Allah cintai itu merasakan dahsyatnya hari kiamat nanti, ya. Dan kejadian hari kiamat itu kata Allah meninggikan dan merendahkan, ya, merendahkan dan meninggikan satu golongan dengan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan dan kamu menjadi 3 golongan, ya, insya Allah, ya. Jadi di sini Allah jelaskannya ketika bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, jadi nanti akan ada gempa dahsyat, ya, yang akan meluluh lantakkan, ya, bumi, kemudian gunung juga, ya, gunung juga, sehingga gunung itu dihancur sehancur gunung yang besar, kokoh dan kuat itu dihancurkan oleh Allah sehingga menjadi debu. Saat itu akhir dunia, ya, di mana sudah tidak ada lagi, ya, amal-amal, ya, yang diterima oleh Allah, ya. Di sana orang-orang sudah langsung kita akan semuanya akan masuk ke dalam 3 pilihan, ya. Salah satu pilih yang mana? Langsung sudah dipostkan, sudah dikelas-kelasin, sudah digrup-grupin oleh Allah, ya, di akhirat nanti. Ya, yang pertama, ya, golongan kanan, ya, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Ya, kita lihat kelas yang pertama adalah golongan kanan. Ya, kemudian yang kedua adalah golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Ya, jadi ada golongan kanan, ada golongan kiri, dan yang ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah, ya, yang paling dahulu masuk surga. Ya, yang ketiga adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling dahulu beriman. Nah, di sini ahli tafsir ada 2 pendapat, ya. As-sabiqunal awwalun itu siapa? Ada yang mengatakan bahwa as-sabiqunal awwalun itu adalah generasi para sahabat. Ya, para sahabat, ya.
Tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan asabiqunal awalun di sini juga mungkin saja generasi kita sekarang ini, tapi orang-orang yang mereka paling dulu beriman di saat ketika orang-orang lain itu tidak menyambut dakwah, kita menyambut dakwah. Ya, ketika orang-orang lain itu cuek gitu ya, saya mah Islamnya KTP aja Islam. Ya, dia tetap beriman, dia tetap bertakwa meskipun sendirian. Nah, gitu ya. Ini masuk, mudah-mudahan ini masuk masih terdengar suara saya? Jadi mudah-mudahan itu termasuk kita ya. Kita berharap bisa Apa suaranya hilang. Apa nih terkendala koneksi? Saya coba hubungi Umi ya. Baik, ahlan wa sahlan. Umi. Oke. Afan ya, tadi saya keluar ya? Iya, betul, Mi. Ya, videonya saya izin saya matikan biar nggak terlalu beban sinyalnya ini. Iya, baik, Mi. Ya. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Ya, jadi asabiqunal awalun ini adalah surga yang tertinggi. Ya, mereka adalah orang-orang yang bisa melihat wajahnya Allah. Ya, jadi surga itu indah, seindah mata memandang. Jadi kita belum pernah melihat pemandangan yang seindah itu. Kalau kita pernah jalan-jalan, orang yang hobinya traveling gitu ya, pernah jalan-jalan ke Labuan Bajo, ke Bali, ya, atau ke pantai, atau ke hutan, atau ke mana yang kita melihat bagaimana pemandangannya itu indah, ya, maka surga itu lebih indah dari itu. Tidak pernah terbersit di pandangan mata, wah ternyata lebih indah, ya, lebih mewah dari hotel bintang 5 gitu ya, lebih mewah lagi. Ya. Maka di sana setelah kenikmatan melihat surga, ya, ternyata masih ada yang lebih indah lagi. Yang lebih indah itu apa? Ya, kenikmatan kita melihat wajahnya Allah. Maka di sini adalah orang-orang yang mereka itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Jadi posisinya itu mereka orang yang dekat, ya, paling dekat dengan Allah. Asabiqunal awwalun. Ya, Masya Allah gitu ya. Kita bisa melihat ya Allah, ya, zat Allah yang selama ini kita sembah, ya, selama ini yang kita tempat kita bergantung, tempat kita curhat, tempat kita minta, tempat kita bersujud, ya, dan sebagainya gitu kan. Dan di akhirat nanti, di surga nanti kita bisa melihat gitu ya, bagaimana indahnya wajah Allah. Ya. Padahal di dunia kita nggak ngelihat gitu ya, tapi karena kita yakin, kita punya iman, ya, kita beriman kepada Allah, kita yakin gitu, maka nanti kita akan bertemu dengan Allah.
Ya, semoga kita semua masuk ini, makanya dalam as-sabiqunal awwalun ya, orang-orang yang didekatkan ya, didekatkan oleh Allah ya, didekatkan kepada Allah. Apa fasilitas yang didapat bagi as-sabiqunal awwalun? Ya, berada dalam surga kenikmatan. Ya. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah, di sini ya. Jadi as-sabiqunal awwalun ini ya, Allah peruntukkan memang untuk orang-orang yang terdahulu gitu. Ya, seluruh umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan yang dimaksud orang yang kemudian ialah umat Nabi Muhammad ya. Nah, jadi orang-orang yang terdahulu ya, orang-orang yang beriman dari mulai Nabi Adam ya sampai sebelum Nabi Muhammad, dan segolongan kecil ya dari orang-orang yang kemudian ya. Tapi ini cuma dikit gitu ya, segolongan kecil kata Allah. Masya Allah ya, benar-benar ini pemilihannya ketat gitu ya, pemilihannya ketat karena cuma segolongan kecil yang mendapatkan yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Maka tadi ya, kita kejar gitu. Kita kejar. Kan kalau dalam urusan dunia kita pengen ngejar prestasi jadi ranking 1 ya, jadi yang terbaik, jadi yang terhebat, jadi yang dan sebagainya gitu ya. Maka ketika kita mengejar akhirat, kita juga harus mengejar prestasi terbaik di akhirat gitu ya, menjadi as-sabiqunal awwalun, menjadi orang yang paling dahulu beriman. Jadi ketika teman-teman kita yang lain pada cuek gitu ya, nah biasa aja, nggak mau sholatnya bolong-bolong, kita sholat 5 waktu jangan sampai bolong. Ketika orang-orang males nggak baca Quran, kita baca Quran gitu ya. Ketika orang-orang ya membuka auratnya ya, mempertontonkan kecantikannya, lekuk tubuhnya, mulus kulitnya, tidak, kita memilih untuk menutup aurat. Karena apa? Karena Allah gitu. Ya. Nah, di sini makanya nanti balasannya adalah surga kenikmatan, benar-benar kenikmatan karena kita sudah bersusah-susah di dunia. Ya, di saat orang-orang bersenang-senang ya, mereka tidak menjaga diri gitu ya, mereka lebih memilih biasa-biasa aja gitu ya, menjadi orang Islam yang biasa-biasa aja kan gitu ya. Tapi orang-orang as-sabiqunal awwalun ini ya, orang-orang as-sabiqunal awwalun ini mereka sangat berusaha ya, berusaha untuk mengejar menjadi as-sabiqunal awwalun ya, dengan berpayah-payah, dengan bersakit-sakit ya, dan sebagainya. Ya alhamdulillah kalau Umi selalu bersyukur ya, mungkin jihadnya kita tidak seberat ya, benar-benar as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu ya. Kalau kita melihat bagaimana museum ya, penyiksaan wanita-wanita muslimah gitu ya. Yang wanita muslimah itu ya, ketika dia mengaku Islam, seorang wanita ya, maka siksaannya adalah ditelanjangin, nggak pakai baju sama sekali, nggak pakai apa-apa, polos ya. Kemudian dia duduk di kursi kuda-kudaan yang itu bentuknya atasnya itu adalah pisau ya, pisau. Jadi dia duduk di situ, pisaunya itu tajam, dan pisau itu menyayat ya dari kemaluannya itu sampai ke kepalanya secara pelan-pelan ya, dan itu merasakan, jadi dia benar-benar merasakan sakitnya gitu, sakitnya pisau itu membelah tubuhnya perlahan-lahan. Masya Allah ya. Jadi kalau Umi malu memang ya Allah gitu ya, kalau mereka seperti itu ya, mempertahankan keimanannya gitu. Ya, mereka mempertahankan keimanannya seperti itu, sampai seperti itu. Mungkin kalau wanita sekarang, jangankan mau disiksa gitu ya, baru diancam aja udah dia nggak apa-apa, mendingan pilih nggak Islam gitu, yang penting selamat.
Tapi kalau orang-orang yang seperti itu gitu ya, benar-benar as-sabiqun al-awwal, mereka benar-benar layak gitu ya mendapatkan surga karena memang pengorbanannya itu luar biasa gitu. Jadi kalau Umi melihat seperti itu tuh ya Allah, ya Umi mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Wanita-wanita sekarang tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Dibandingkan dengan wanita-wanita yang seperti itu yang as-sabiqunal awwalun, yang benar-benar mereka mempertahankan keimanannya itu meskipun pisau itu benar-benar jalan di tubuhnya, membelah tubuhnya sampai mati. Ya. Masya Allah ya. Itu ya benar-benar ya, siksaannya itu fisik gitu. Kalau kita wanita solihah yang sekarang ini lebih banyak mengeluh gitu ya, capek dikit ngeluh ya, anak rewel dikit ngeluh gitu ya, suami salah dikit ngeluh gitu ya, pengennya semuanya sempurna ya, maka ya semoga kita tidak yang termasuk seperti itu ya, kita termasuk istri yang ya kita kejar as-sabiqunal awwal meskipun tadi kata Allah cuma sedikit ya, dari golongan akhir itu cuma sedikit gitu ya, dan kita kejar ya meskipun itu sulit gitu kan, karena kita ingin mencapai prestasi akhirat gitu. Kita ingin dekat dengan Allah nanti di surga gitu kan. Ya, meskipun kita banyak lalainya ya. Di dunia ini mungkin kita banyak lalainya, banyak mengeluhnya, tapi kita istighfar terus. Ya, kita istighfar terus, kita ya mohon ampunan kepada Allah, kita mohon rahmat dan kasih sayangnya Allah, kita minta belas kasihannya Allah gitu. Ya, dengan semua keterbatasan dan kelemahan kita minta kepada Allah ya agar diberikan masuk dalam as-sabiqunal awwalun. Ya, dengan tentunya amal soleh dengan keimanan yang terus bertambah, ya kan? Iman yang terus kita cas gitu ya, kita tambah terus ya dengan Quran, dengan doa, dengan sholawat, dengan fastabiqul khairat ya, dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk siapapun gitu ya, berbuat baik dan menjaga diri dari maksiat sekuat tenaga gitu ya, gitu ya. Nah, balasannya seperti apa? Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Insya Allah ya. Mereka digambarkan oleh Allah bahwa penghuni as-sabiqunal awwalun ini dikasih fasilitas ya, fasilitasnya dipan ya, dipan-dipan tempat tidur yang bertahtakan emas dan permata. Ya, Masya Allah. Kayaknya kalau Umi yang penting udah ketemu Allah dulu deh. Ya, kayaknya kalau udah ketemu Allah itu udah terindah gitu ya. Jadi kita nggak ini ya, mau dikasih fasilitas apa aja pasti udah, yang penting kita ketemu Allahnya dulu gitu. Ya itu udah yang tertinggi gitu ya. Kalau yang lain-lain itu ya bonusnya gitu. Tapi yang kita kejar itu adalah kita ingin ketemu Allahnya dulu gitu. Ya, kita ingin dekat dengan Allah. Ya, sebagaimana di dunia kita juga inginnya kan selalu dekat ya dengan Allah ya. Kalau bisa 24 jam itu kita kan selalu dalam muraqabatullah, selalu dalam pengawasan Allah, selalu bersama Allah. Ya, begitu juga nanti gitu ya, pengennya nanti di surga juga kita dekat terus sama Allah gitu. Ya, nggak ada kata istirahat untuk kita selalu bersama Allah gitu. Ya, begitu. Jadi kalau kita di dunia ini kita ingin selalu bersama Allah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur gitu ya. Kita ikat dengan doa, kita minta agar Allah selalu menjaga kita, menolong kita ya, dan sebagainya gitu kan. Ya sama, nanti juga di surga kita juga berharap gitu terus gitu kan. Doa-doa kita itu ya itu terus, kita mintanya dekat sama Allah tadi, dekat sama Allah. Karena kalau udah dekat sama Allah ya pasti dijamin gitu ya. Dijamin bonus-bonus yang lain tuh tadi mau dikasih tempat tidur dari apa ya, yang penting Allah dulu yang kita temui.
Ya, jadi ini udah belum pernah sih Umi melihat ya. Mungkin kalau di Dubai udah banyak gitu ya tempat tidur yang bertahtakan emas dan permata gitu ya. Kalau di negara-negara yang kaya gitu, hotel-hotelnya tuh yang semalam harganya ratusan juta gitu ya. Nah, ada tuh kan di Dubai itu hotel yang semalam harganya tuh ratusan juta gitu. Itu udah komplit ya, bagus. Tapi nanti surga lebih indah dari itu. Ya, di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ya, jadi Asabiqunal Awalun ini ya, nggak ada orang tua gitu di sana ya, nggak ada kakek-kakek gitu ya, nggak ada nenek-nenek ya, karena mereka selalu dikelilingi oleh orang-orang muda yang tetap muda ya. Masya Allah, ini salah satu balasan bagi wanita-wanita solihah yang menjaga kehormatannya. Kalau ahwat solihah ya, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah gitu kan ya, kadang suka diganggu oleh laki-laki hidung belang gitu ya. Hidungnya sih sebenarnya nggak belang ya. Jadi ya suka diganggu oleh laki-laki, kan ada ya, namanya setan ya. Mereka suka mengganggu wanita-wanita solihah. Ya. Tapi wanita solihah itu tetap menjaga kehormatannya gitu ya. Menjaga kehormatannya karena apa? Karena Allah gitu. Karena takut sama Allah ya. Ya apa, kita mah jelas punya visi yang jelas gitu. Wanita solihah itu punya visi yang jelas bahwa tujuan kita itu Allah gitu ya. Nanti kita pengen ketemu Allah di surga ya. Kalau udah dapat Allah, jangankan cuma laki-laki ganteng, kaya, mapan dan sebagainya gitu. Allah memberikan segalanya gitu. Ya, mau tempat tidur yang bagus ya, mau pemandangan yang indah gitu kan. Bahkan tadi pemuda-pemuda ya yang tampan, yang menjamu dan sebagainya gitu. Allah akan beri semuanya. Ya, dengan membawa gelas, ceret, sloki ya, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Ya, Masya Allah. Jadi nanti dilayani ya. Mudah-mudahan kita bisa dilayani ya. Karena kita di dunia kan biasa melayani. Bentar ya. Ya. Mereka tidak oh ya, jadi tadi ya, maaf ya. Ya, kita biasa di dunia melayani kan ya. Ibu-ibu, perempuan gitu kan, biasanya ahwat itu melayani ya. Masakin. Udah berlelah-lelah lah ya pokoknya ya, dari mulai bangun tidur udah nyapu, udah beres-beres rumah, masak gitu kan ya. Ya, sambil zikir kita bisa, ibu-ibu kan gitu sambil zikir bisa ngapain aja ya. Kalau perempuan kan multitasking ya, memang didesain oleh Allah seperti itu ya, sambil ngurus anak, sambil masak, sambil beberes rumah, sambil zikir ya, terus nggak putus gitu kan. Ya, terus. Nah, semua kelelahan itu insya Allah nanti di surga gantian ya, kita semua akan dilayani gitu. Ya, jadi sekarang bercapek-capek ya, nanti memang nanti di surga kita pengennya dilayanin gitu. Kalau sekarang kita di dunia itu melayani ya, melayani suami, anak-anak, melayani umat gitu kan ya. Kita bercapek-capek, berlelah-lelah gitu kan, bersakit-sakit ya. Nah, tapi nanti di surga kita memang berharap kita akan dilayani gitu. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk ya. Jadi air itu tidak membuat mabuk ya, tidak membuat pusing dan sebagainya. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih ya, buah-buahan apapun yang mereka pilih,
dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Ya, jadi nanti di surga ada buah-buahan yang apapun ya. Akhwat sukanya buah apa? Anggur, ya, apel. Anggur juga ada macam-macam kan ya. Ada anggur yang kecil, yang besar ya, yang manis, yang asam ada gitu ya. Yang warna hijau ada ya. Jadi disiapin dari sekarang. Akhwat mau makan buah apa nanti di surga gitu ya. Biar nanti kita punya apa? Motivasi gitu ya. Kita punya motivasi bahwa kita nanti di surga saya mau pesen buah ini gitu ya. Dari sekarang gitu ya, kita membayangkan gitu. Jadi nanti di surga kita mau pesen buah apa aja. Ya, karena nanti di sini Allah sediakan ya, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan, ya. Daging burung ya, kita mau suka daging burung apa ya, terserah, bebas. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah ya. Disediakan juga bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik ya. Kemudian sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa ya. Jadi di sana penuh dengan kebaikan, keindahan, ya, kenyamanan, ya, nggak ada orang-orang yang toksik ya, bukan orang-orang toksik ya, orang-orang yang beracun gitu ya, yang membuat tidak nyaman ya, yang kalau kita dekat dia tuh energi negatifnya itu kerasa gitu ya. Nah, tapi di surga nanti nggak ada tuh orang-orang yang berenergi negatif ya. Contohnya apa sih kalau orang-orang berenergi negatif tuh? Biasanya lisannya penuh dengan keluh kesah gitu ya, marah-marah gitu kan ya, terus marah-marah, keluh kesah gitu kan ya, ya pokoknya tidak bersyukur gitu kan, itu orang-orang yang memiliki energi negatif gitu ya, toxic people gitu, atau sukanya itu mencela ya, sukanya itu menjatuhkan ya, jadi selalu negative thinking ya dan sebagainya. Nah, nanti di surga nggak ada tuh orang kayak gitu, ya. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, juga, ya. Tapi mereka mendengar ucapan salam, ya, kebaikan, ya. Yang salam itu kan damai, ya, membawa kedamaian, ya, ketenangan, kedamaian, ya. Jadi nggak ada tuh yang yang tadi yang membuat tidak nyaman, ya. Kebisingan ya, atau toxic people dan sebagainya gitu ya. Tapi di sana benar-benar mereka akan dibalas Allah dengan balasan yang terbaik ya. Baik ya, mungkin hari ini kita bahas yang golongan hasabikunal awalun dulu ya, hasabikunal awalun. Dan tadi ya, kita bayangkan terus bagaimana indahnya surga, bagaimana indahnya kita bertemu dengan Allah ya. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita semua untuk fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya, dan kita saling mendukung ya. Jadi kalau dalam Islam itu kita nggak pengen masuk surga sendirian. Nggak enak kan masuk surga sendirian gitu kan. Coba deh kita sewa hotel termahal di Dubai tapi sendirian, coba bayangkan. Enak nggak? Nggak enak ya, sepi gitu. Nggak ada anak, nggak ada suami, nggak ada temen, ya sepi banget gitu kan. Kita cuma menikmati sendirian gitu semuanya, kita pasti nggak enak ya. Maka kita juga pengen kan ngajak ya. Kita mencari teman-teman siapa yang nanti bisa ngumpul bareng, reuni bareng tar di surga gitu kan. Kita ajak anak kita ajak pasangan kita ajak semua keturunan kita, semuanya kita pengennya nanti semuanya berkumpul lagi di surga kan. Ya, semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan kita kangen gitu, kita pasti akan cari gitu kan. Kita akan cari, kita kangen gitu kan. Maka kita ajak semuanya. Ya, ajak dengan ajakan langsung ya, kita dukung orang lain untuk bisa masuk surga juga. Jadi kita saling mendukung gitu.
ya, bukan malah menjatuhkan ya, tapi kita dukung, kita tarik, ayo gitu. Kita dukung orang lain untuk bisa taat juga kepada Allah. Kita dukung orang lain untuk mendapatkan hidayah Allah ya. Kita fasilitasi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi itu bagaimana mereka juga bisa masuk surga bareng kita gitu kan ya. Atau kita mengajak orang tua kita, kakak kita, adik kita ya, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman SMP kita, teman-teman SD kita gitu ya, ibaratnya seperti itu. Teman-teman TK gitu yang atau teman-teman SMA, teman-teman kuliah dan sebagainya ya. Yang kita sahabat-sahabat kita semuanya. Kita pengen ngajak sebanyak-banyaknya teman gitu kan. Biar nanti di surga kita bisa senang bareng-bareng gitu. Karena kalau masuk surga sendirian tuh nggak enak gitu. Sepi gitu ya. Ya bahkan siapapun gitu kalau bisa ya, kalau Umi pengennya semua yang orang yang pernah kenal Umi pengennya bareng nanti di surga ketemu lagi gitu. Ya jadi kita nggak kangen nanti di surga, udah nikmat, kita nikmatnya rame-rame gitu. Ya. Ya, jadi kita ini adalah gambaran surga bagi as-sabiqun al-awwalun ya, bagi as-sabiqun al-awwalun. Dan di atas nikmat itu semua, nikmat yang tertingginya adalah melihat indahnya wajah Allah ya. Jadi itu yang mungkin kita bahas pagi ini sedikit ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kembali lagi bahwa yang kita tuju tetap Allah ya. Jadi di dunia kita ingin selalu bersama Allah, nanti di akhirat pun kita ingin selalu bersama Allah ya. Ya mungkin itu, ada yang mau menambahkan, Akhwat-Fillah silahkan, atau ada yang mau bertanya apapun boleh silahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Umi. Masya Allah, materinya menggugah ya. Di mana cita-cita itu seharusnya sudah menjadi cita-cita setiap individu ya. Masuk surga sekeluarga gitu. Jadi ada visi misi jelas gitu ya ketika kita mendidik anak, ketika kita apapun. Jadi ujian apapun yang tertimpa kepada kita, seberat apapun ujian yang tertimpa kepada kita, kalau motivasinya surga itu tidak apa-apanya gitu ya. Apalagi mengingat perjuangan-perjuangan as-sabiqun al-awwalun yang terdahulu. Maka ketika kita jika hari ini merasa paling menderita, kata Umi, tidak ada apa-apanya gitu dengan orang-orang yang terdahulu gitu. Mungkin betul Ustaz. Penderitaannya hanya sedikit gitu kita ya, tidak ada apa-apanya, tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang di awal gitu perjuangannya gitu ya. Jadi alhamdulillah ya kita bertemu dengan komunitas yang tepat gitu ya. Setiap pekan kita sama-sama memperbaharui ilmu kita, menambah semangat kita gitu ya, untuk sama-sama dalam kebaikan gitu ya, fastabiqul khairan. Baik, selanjutnya Ahlan, bagi yang ingin bertanya, jika ada yang ditanyakan kepada Umi, boleh raise hand atau langsung buka mic-nya boleh. Yuni ya, siapa? Mbak Yuni ya, silahkan. Ya, baik Ahlan Kak Yuni. Ya, Umi, saya masih yang nggak ada apa-apanya ya jika dibandingkan dengan yang tadi perjuangan para wanita terdahulu. Jadi di keluarga besar saya, terutama dari bapak itu, ada yang hampir memutuskan silaturahmi atau memusuhi gitu. Beliau itu tersinggung karena saya itu tidak mau diajak salaman gitu. Posisinya beliau itu adalah sepupu saya, Ikhwan. Jadi tersinggung dan marah gitu. Nah, dari ini kondisinya udah bertahun-tahun gitu kan. Jadi saya sendiri belum menemukan solusinya bagaimana gitu. Karena
satu sisi saya tidak ingin silaturahminya terputus, satu sisi saya juga tidak ingin kena dosa gitu karena menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya begitu Umi. Iya. Alhamdulillah kalau dari keluarga ibu semuanya bisa memahami saya, meskipun mungkin di belakang mereka bertanya-tanya, tapi alhamdulillah nggak ada yang respon yang negatif gitu. Mungkin mereka akhirnya kesini akhirnya memahami, oh ya, bahwa saya dan adik saya itu tidak salaman gitu. Jadi kalau misal pun datang pamitan ya pergi saja gitu, nggak kenapa-napa gitu. Tapi ini yang dari keluarga Bapak ini ada satu orang yang responnya seperti itu Umi. Nah, solusinya bagaimana ya Umi? Iya. Pertanyaannya, apakah dia tahu alasan kita tidak mau bersalaman? Alasannya kan tahu saya kan bilang bukan mahram, terus beliau itu mengklaim bahwa sepupu itu adalah mahramnya dia gitu. Jadi memang dari segi pemahaman agamanya memang kurang, tapi ya begitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi memang itu kan ada hadisnya ya, hadisnya bunyinya itu kan dalilnya apa coba Mbak Yuni, mungkin dalilnya apa? Ada punya dalil nggak tentang itu? Yang apa sih, lebih baik, saya lupa ininya, bukan lebih baik apa daripada menyentuh yang bukan mahram gitu. Iya ya. Jadi itu kan ada hadisnya, sungguh seorang laki-laki ditusuk kepalanya menggunakan besi, ya itu lebih baik bagimu daripada menyentuh wanita, gitu kan ya. Nah itu memang apa namanya dari hadis itu ya sebenarnya kemudian kita tidak bersalaman dengan yang bukan mahram kita gitu ya. Tapi kalau Umi sendiri itu ya Allah alam ya, semoga Allah mengampuni gitu ya. Kalau Umi kemudian belajar fikih dakwah ya, di mana ada tahapannya ya, di mana kita berhadapan dengan siapa gitu. Jadi ketika misalnya hanya karena itu kemudian silaturahmi jadi terputus, itu kan lebih besar mudaratnya ya, mudaratnya lebih besar. Jadi kalau memang kita tahu keluarga kita seperti itu, maunya salaman, ya mbaknya pakai sarung tangan aja, diem-diem gitu ya, pakai sarung tangan yang bagus gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mereka pengennya udah biasa keluarga mereka itu salam, salim gitu ya, misalnya salim kan jabat tangan, cium tangan misalnya seperti itu, ya kita jadi nggak canggung gitu, dan nggak jadi masalah gitu, dan nggak jadi aneh, dan jadi nggak jadi pertanyaan besar gitu ya. Jadi gitu. Jadi ketika kita mengamalkan Islam, ketika kita berdakwah ya, kita berhadapan dengan siapa ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperlakukan para sahabat itu, setiap sahabat itu beda-beda, nggak disamakan gitu ya. Bagaimana Rasulullah menghadapi Abu Bakar, menghadapi Umar, Utsman, Ali, itu beda, nggak disamakan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan karakternya masing-masing. Oh, sehingga semuanya itu merasa bahwa oh ya Islam itu indah, bahwa sahabat itu semuanya merasakan paling disayang oleh Rasulullah, paling dekat sama Rasulullah gitu ya. Jadi ketika Rasulullah bersama Abu Bakar, contohnya suatu hari Rasulullah duduk berdua Abu Bakar ya, Rasulullah tuh tiduran ya, sampai betisnya tersingkap gitu kan, diceritakan ya. Kemudian datang Utsman gitu ya, Utsman ya, datang Utsman ya, kemudian Rasulullah begitu lihat Utsman langsung duduk rapi gitu. Langsung duduk rapi ya. Kemudian ngobrol sama Utsman ya, sampai Utsman pergi, kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah aja sama Abu Bakar ya, sahabat. Ketika sama Abu Bakar ya,
santai-santai ya, tidur-tiduran ya, posisinya berantakan ya, posisi santai lah kita gitu, pewek ya. Tapi ketika Utsman datang tuh Rasulullah nggak mau begitu dalam kondisi pewek gitu. Ya, karena apa? Karena Utsman itu orang yang rapi, yang menjaga penampilan gitu kan ya. Nah, maka Rasulullah juga ngimbangin gitu. Bisa pokoknya saya begini, kamu harus ngerti saya. Nah, nggak begitu. Dan ada tahapan-tahapannya. Ketika memang dia belum paham, ya sudah, jangan dipaksakan, jangan sampai dengan hal yang seperti itu tuh membuat jadi mudarat yang lebih besar. Ya, jadi kan ada kaidah usul fikihnya ya. Jadi kita memilih mudarat yang lebih kecil gitu. Itu kaidah usul fikihnya. Ketika ada mudarat nih, ya kita harus memilih ini apa ini gitu. Mau salam, mau salim gitu ya, atau mau putus silaturahmi. Mudaratnya mana yang lebih besar? Putus silaturahmi kan? Iya, jadi ya kalau memang mereka belum bisa, ya udah. Umi juga gitu sama. Ya, ketika misalnya Umi udah nggak mau salim gitu ya, tapi mereka menurut dia tersinggung gitu nggak salim ya. Apalagi kalau sama yang orang-orang tua gitu kan ya, mereka tersinggung. Kenapa kok tiba-tiba nggak mau salim? Akhirnya ya sudah Umi salim, nggak apa-apa gitu ya. Jadi ada tahapannya. Kita berhadapan dengan siapa jangan kaku gitu ya. Islam itu fleksibel gitu. Jangan dibuat kaku. Yang buat kaku itu kita, umat Islamnya yang membuat jadi terlihat kaku ya, sehingga Islam itu jadi tidak disukai ya dan sebagainya. Jadi harus ada tahapannya dulu ya. Jadi kita memberi pengertiannya itu. Jangan sampai tadi ilmu itu jadi nggak bisa sampai ke mereka karena tadi udah putus silaturahmi gitu. Ya, jadi kita itu dianggap aneh, dianggap ini, mereka sangat tersinggung, pikirannya udah jauh gitu ya. Mereka, padahal kita cuma sepele gitu kan, kita cuma nggak mau salaman doang, nggak memperhatikan caranya ya, caranya kita menyampaikan Islam itu dengan lembut. Afwan, tadi Umi hilang ya? Iya. Sudah. Tapi tadi sudah dengar ya penjelasan Umi, sudah dengar belum? Sudah. Ya. Jadi gitu ya, kita memang gitu ya, ada aturannya, kita tidak menyentuh. Tapi kita juga bisa lihat-lihat dulu sama siapa gitu ya. Kalau sama temen sih kan kita nggak apa-apa ya. Misalnya dia nggak mau ini, mau ngambek, ya udah biarin aja gitu sama temen. Tapi kalau sama saudara gitu kan ya, mungkin dia belum paham ya, terus kemudian dia berkeyakinan mahram ya, tidak boleh dinikahi kan, sepupu, meskipun sepupu kan nggak boleh dinikahi, makanya mungkin ada yang berpendapat dari situ gitu. Karena ya mahram itu kan yang haram dinikahi gitu. Jadi karena dia masih merasa bahwa saya ini sepupu, karena sepupu kan nggak boleh dinikahi, jadi dia bilang nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, pemahamannya dia masih sampai situ, ya sudah gitu kan. Jadi jangan memperbesar hal yang kecil gitu. Ya, jadi kalau hal-hal yang kecil seperti itu ya kita tidak memperbesar. Bukan berarti terus kita jadi lost gitu, nggak menerapkan itu, bukan. Tapi ya belum saatnya gitu ya, belum saatnya. Ketika misalnya mungkin kita misalnya kita silaturahmi mau salam, ya udah salim aja besok. Kalau anti lebih nggak mau salim, ya pakai sarung tangan tadi ya, solusinya gitu ya. Pakai sarung tangannya, setiap kalau ada tamu kita pakai sarung tangan yang cantik gitu kan. Kita tetap salim itu sama semuanya, sama yang muda, yang tua gitu kan, tetap salim, karena memang itu sudah menjadi suatu apa ya, kalau dalam budaya yang keluarga itu kan
udah suatu hal yang harus memang udah harus salim, itu udah suatu apa ya, budaya yang bagus sebenarnya kan. Itu ya. Jadi Mbak Yuni mungkin ya minta maaf gitu ya. Jangan sampai orang jadi memandang Islam itu dengan salah gitu. Malah jadi nggak suka Islam. Kok gitu sih, orang makin ngerti Islam makin aneh gitu ya, makin menarik diri dari komunitas misalnya. Nah itu kan jadi nggak baik gitu kan ya. Nah, jadi harusnya kita mau ngajak orang rame-rame masuk surga gitu. Jadi kita harus fleksibel, harus gaul, harus masuk baur dalam komunitas, baur tapi tidak tercampur ya, nggak larut gitu kan, nggak larut gitu. Kita nyampur tapi nggak larut gitu kan. Kita tetap ada hal-hal yang dia minyak ya, kita nggak bisa nyatu sama minyak misalnya seperti itu gitu kan. Tapi kita bergaul banyak loh ya, yang baik-baik dari mereka kita ambil, yang belum, yang nggak baik, yang nggak pas ya udah nggak usah gitu. Jadi kita jangan memperbanyak perbedaan, tapi perbanyaklah persamaan ya. Ketika kita bergaul dengan manusia, kita lihat pada persamaannya. Oh sama-sama kok, dia maksudnya benar kok, berarti dia juga punya dalil gitu. Ya, gitu ya Mbak Yuni ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi bahwa silaturahmi tetap lebih utama gitu. Jangan sampai ketika kita memiliki pemahaman Islam, kok malah jadi aneh nih orang gitu ya. Jangan-jangan ikut apa teroris segala macam, nanti pemikirannya lebih berkembang padahal kita cuma nggak mau salaman doang gitu ya. Ya gitu ya Mbak Yuni ya, mudah-mudahan bisa menjaga silaturahmi ya. Silaturahmi itu harus tetap kita jaga. Ada pertanyaan tadi di chat, Ustazah bisa dibaca? Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Vi ya. Maaf, mohon bertanya Umi di luar konteks. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis sahih, Rabmu heran terhadap sebagian kaum yang digiring ke surga dalam terbelenggu rantai. Pertanyaannya, siapakah itu? Mungkin lebih ke penjelasan tentang hadisnya mungkin ya. Saya juga baru mendengar nih ada hadis ini gitu. Iya nih, Umi juga baru pernah baca nih hadisnya ini. Hadisnya di mana ya? Hadis apa itu, Mbak? Bunda Vi, boleh diperjelas hadisnya apa? Di kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 2, Umi. Ya. Itu di surat apa ya itu berarti ya? Pustaka Imam Syafi'i hadis sahih. Surat apa berarti ya itu ya? Kalau Ibnu Katsir kan di tafsir hadis Ali Imran katanya Mi. Ali Imran ya. Umi belum pernah baca hadis ini nih. Di kitab Ibnu Katsirnya nggak dijelaskan? Bunda Fe, apakah di Ibnu Katsirnya dijelaskan kembali tentang hadisnya? Ada penjelasan selanjutnya tentang hadis ini di Ibnu Katsir. Bunda Fi, boleh dikonfirmasi pertanyaannya? Apa nih Umi bantu dengan searching nih ya. Di sini ya Umi searching, Umi dapat nih hadisnya ya. Ya, Umi. Searchingnya. Jadi di sini ada hadis riwayat Bukhari ya, di mana Rasulullah bersabda yang artinya
Allah heran dengan orang-orang yang masuk surga dengan dibelenggu rantai. Ya. Pada riwayat lain, sungguh Allah heran dengan orang-orang yang ditarik untuk masuk surga dengan menggunakan rantai. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ya. Menurut Imam Rahimahullah berkata, makna hadis ini yaitu ketika orang kafir tertawan, kemudian mereka masuk Islam, disebabkan mereka mengetahui kebenarannya, dan mereka masuk Islam dengan sukarela, maka mereka masuk surga. Kondisi terpaksa pada tawanan merupakan sebab awalnya, maka dimutlakkan dengan pemaksaan dengan belenggu rantai karena ialah sebab masuknya mereka ke dalam surga. Ya, itu menurut Imam Ibnu Jauzi. Ya, ini seperti yang suka Umi katakan ya, masuk surga, mendingan dipaksa masuk surga ya daripada ya kan dipaksa masuk surga gitu kan, kita dipaksa masuk surga gitu. Kalau di dalam tafsir lain ya dari Al-Tibi mengatakan bahwa makna di rantai ini adalah melepaskan diri dari kesesatan dan menuju kepada hidayah Allah. Ya. Jadi di sini dalam hadis juga dijelaskan ya, saya sebentar ya. Saya melihat manusia dari umatku digiring ke surga dalam dibelenggu rantai dengan terpaksa. Ya. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Sekelompok orang dari Ajam atau non-Arab yang ditawan oleh orang muhajirin, kemudian mereka masuk Islam dalam keadaan terpaksa. Ya, ini jadi mereka orang-orang yang tawanan perang ya, tawanan perang, kemudian mereka masuk Islam dengan terpaksa gitu. Tapi masuk Islam gitu ya. Sebagaimana juga banyak kan tawanan-tawanan muslimah ya, tawanan muslimah yang kemudian dijadikan ini ya, budak-budak ya yang dijadikan budak oleh kaum muslimin misalnya, yang kemudian misalnya digauli kemudian menjadi istri ya, dimerdekakan dengan menjadi istri gitu. Itu. Jadi menurut Imam Ibnu Jauzi ya tadi seperti itu ya. Ukti siapa namanya tadi? Baik Umi, insyaallah. Umi apa boleh nanya? Maksudnya tadi alhamdulillah udah lumayan jelas. Cuman berarti kita nggak boleh terpaksa berislam gitu ya Mi ya? Berarti ya Mi? Kita nggak boleh terpaksa berislam. Jadi kalau orang kita nggak boleh memaksa orang di luar Islam untuk berislam, kecuali kan ya kita mendakwahkannya, kan ada 3 tahapan yang Rasulullah lakukan ya ketika berdakwah ekspansi gitu kan. Yang pertama menawarkan Islam. Kalau nggak mau ya udah bayar pajak. Kalau nggak mau bayar pajak baru diperangi gitu. Jadi kalau pilihan yang kedua itu mereka harus bayar pajak kepada kaum muslimin dan mereka aman. Ya, karena mereka bayar pajak, mereka aman, mereka dilindungi, mereka masih boleh ibadah sesuai dengan keyakinan mereka dilindungi, tapi mereka harus bayar pajak. Kemudian pilihan yang ketiga, kalau mereka nggak mau bayar pajak, nggak mau beriman, maka diperangi, gitu ya. Tahapan perangnya dakwah ekspansinya Rasulullah itu seperti itu. Jadi pertama ya dakwah Islam dulu, kasih surat, ya, diajak masuk Islam dulu, diajak masuk surga dulu. Baru yang kedua mereka kalau nggak mau ya udah bayar pajak, mereka aman gitu ya. Nggak mau bayar pajak, nggak mau beriman, ya udah perang ayo gitu. Itu pilihan dakwahnya Rasulullah. Tapi ketika misalnya seorang muslim ya
maka ya dia harus udah terkena taklif tuh, harus menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, nggak ada pilihan lain gitu. Tapi kita memang nggak bisa memaksakan orang lain harus Islam gitu, nggak bisa. Gitu. Gitu ya, Baik, ya. baik. Kalau misalkan belum ikhlas misalkan teh, aduh sholat, aduh udah duhur, maksudnya belum, gimana kan ada orang yang baru berhijrah gitu Mi. Terus di semuanya kan memang kalau teh kebiasaan dulu, kalau kata ustazah semua memang harus dipaksakan, habis itu terbiasa gitu Mi. Nah itu kalau dalam proses tadi membiasakan untuk tadi yang kayak misalkan sholat itu wajib jadi kebutuhan. Nah, dengan prosesnya ini masuk di hadis itu, atau hadis tersebut itu hanya untuk orang-orang tadi yang tawanan yang memang terpaksa masuk Islam akhirnya seperti itu, atau bagaimana Umi? Mohon maaf ya, masih belum paham betul gitu. Terima kasih. Iya. Ya, Masya Allah nih ya, banyak orang-orang sekarang yang dapat hidayah Allah, ya anak-anak muda ya, yang kemudian mendapatkan hidayah Allah, kemudian ingin berubah, ingin memperbaiki diri, ingin berhijrah, ingin menutup aurat ya. Dan setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang bisa langsung ya, begitu dapat hidayah mau pakai cadar langsung gitu kan, rapat semuanya, warnanya hitam langsung berubah gitu kan, pengennya pakai cadar, pakai ini ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau yang yang enggak ada, saya pelan-pelan dulu, yang penting saya pakai tutup kepala dulu, terus nanti enggak apa-apa ya, pakai apa dulu gitu kan ya. Yang penting kan orang usahanya masing-masing. Ada orang yang kecepatannya gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 bisa langsung gitu ya. Nah, itu juga ada orang, tergantung ya. Dan itu semuanya memang hidayah Allah gitu ya. Sibgohnya Allah, celupannya Allah. Orang kalau udah dikasih sibgoh, udah dicelup sama Allah, itu udah kayak gitu. Perubahannya itu 180 derajat bisa. Ya, bisa. Makanya tergantung lagi ya. Itu semuanya hidayah dari Allah gitu ya. Dan bagaimana nih kalau misalnya orang yang tadinya belum biasa gitu kan, belum biasa mengerjakan amalan-amalan, kemudian baru ini gitu, ya nggak apa-apa ya. Nah, tapi harus dipaksakan memang. Kalau yang tadinya misalnya nggak sholat, ya harus dipaksakan sholat. Dan memang untuk pembiasaan itu ulama mengajarkan membiasakan kebiasaan baik itu perlu latihan selama 40 hari gitu. Jadi selama 40 hari itulah waktu kita dipaksakan gitu ya. 40 hari itu membiasakan kebiasaan baik. Misalnya tadinya sholatnya masih bolong-bolong, jadi kita harus perhatikan di 40 hari pertama. Latihan harus dipaksakan di 40 hari pertama. Kenapa harus dipaksakan? Karena sholat wajib yang 5 waktu gitu ya, nggak boleh ditinggalkan itu ya. Jadi harus dipaksakan, memang harus diingetin ya, diingetin lagi meskipun kita ngantuk, males ngerjainnya gitu ya. Lawan. Insya Allah nanti sudah 40 hari ke sana udah biasa tuh ya. Kita terbiasa dengan sholat 5 waktu. Ya, terus kemudian kita mau biasain apa lagi? Sholat malam misalnya, qiyamul lail. Ya. Nah, itu kayak gitu lagi. Latihan, coba sekali-sekali bangun malam. Besok kita coba lagi ya. Kita memaksakan diri sendiri ya. Kita memaksakan diri sendiri gitu untuk ayo gitu. Kita harus bisa kita lawan segala kemalasannya itu gitu. Kita lawan setannya gitu ya. Kita ingat lagi bahwa kita mau ketemu Allah di surga. Ingat lagi bahwa perjuangan kita adalah melawan diri kita sendiri ya kan. Jihadnya kita kan memang kata Rasulullah ya, jihad melawan hawa nafsu itu lebih berat ya, lebih susah ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu pulang dari perang Badar, perang yang terbesar pada saat itu ya, di mana kaum muslimin yang berjumlah 300 melawan orang kafir yang jumlahnya 1000 orang gitu ya. Masya Allah, di bulan Ramadan. Masya Allah gitu kan, luar biasa itu kan.
Ya, tapi kata Rasulullah apa? Ketika mau pulang perang itu Rasulullah mengatakan, mari kita menuju ya jihad yang lebih besar gitu. Jihad yang lebih besar ya. Bukannya jihad yang ternyata jihad yang besar itu bukan yang ketika tadi hebohnya ya 300 orang melawan 1000 orang. Bukan di situ jihad yang terbesarnya. Tapi ternyata kata Rasulullah jihad yang terbesar itu adalah jihad melawan diri kita sendiri. Melawan malasnya kita ya, melawan leletnya kita, ntar dulu ntar aja ini aja, ntar dulu ini, melawan hawa nafsu kita sendiri gitu kan ya. Kita pengennya belanja banyak, apa aja pengennya dibeli kan, perempuan gitu maunya. Tapi harus lawan, kita harus rem gitu kan. Kita pengennya makan apa aja kita makan, tapi kita harus rem gitu kan. Kita pengen banyak maunya segala macam, kita harus rem gitu ya. Yang memang itu jihadnya lebih besar kata Rasulullah, memang karena nggak mudah gitu ya, memang nggak mudah, tapi insya Allah kita kan lagi jihad nih, jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri gitu ya, karena kita pengen ketemu Allah di surga gitu kan ya. Jadi begitu ya, memang harus dilawan, kita memaksakan diri kita sendiri gitu ya, karena memang sholat itu wajib, nggak boleh ditinggalkan ya, kita maksain, dan itu insya Allah hanya butuh waktu 40 hari. Ya, setelah kita bisa melawan hawa nafsu kita selama 40 hari, insya Allah itu menjadi kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih males-males apa segala macam, ya itu insya Allah dipaksakan 40 hari ya, insya Allah setelah 40 hari nanti menjadi suatu kebiasaan yang baik ya, dengan pertolongan Allah insya Allah. Jadi berdoa juga gitu kan, kita suka minta berdoa, ya Allah gitu kan, kita minta dimudahkan dalam sholat, ya, dimudahkan dalam taat, ditambah keimanannya, ya, selalu berada di jalan dakwah. Kita minta sama Allah, ya, sehingga kekuatan kita untuk sholat pun dari Allah, ya, keinginan kita untuk berbuat baik pun itu dari Allah, gitu. Itu adalah semua pemberian dari Allah, ya. Baik ya, mungkin itu ya Mbak Pipi ya. Baik, Umi. Jasakillah khair, Umi. Insyaallah. Iya, ya, insya Allah. Jadi kita memaksakan diri kita sendiri itu perlu ya, dan kita minta sama Allah, ya, minta dimudahkan oleh Allah, ya Allah, paksakan aku ya Allah, ya. Kita kan selalu berdoa sama Allah, ya. Kalau dalam doa yang kita doa sholat witir itu kan ada kan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan gitu kan ya. Kita minta sama Allah iman yang sempurna, ya, amal yang soleh gitu kan ya. Itu kita minta sama Allah. Insya Allah semoga Allah mudahkan ya, sehingga kita dimudahkan Allah dalam ketaatan, dalam sholat, dalam ibadah, dan Allah persulit dalam kemaksiatan gitu. Itu kita minta sama Allah ya. Oke, semangat terus ya, yang masih ini nggak apa-apa, jangan berkecil hati, dan kita juga jangan sombong bagi orang-orang yang udah bisa. Kita udah bisa nih punya kebiasaan baik, sholat 5 waktunya tepat waktu, alhamdulillah, sudah bisa qiyamul lail tiap malam, alhamdulillah, udah bisa tilawah Quran 1 juz tiap hari segala macam. Kita jangan ujub ya, jangan sombong ya, kemudian melihat orang lain atau saudara kita yang lain masih belum seperti kita, terus kita jadi ya mengecilkan atau meremehkan. Jangan gitu. Justru tadi ya, peran kita adalah kita mendukung, bagaimana ayo kita sama-sama masuk surga bareng. Ayo kita dukung dia, ininya dia di mana. Makanya kita ingetin lagi dengan komunitas ini misalnya. Kita ingetin lagi ya, tiap hari diingetin nama Ustazah Risma tuh, pahalanya banyak banget tuh Ustazah Risma ya, Masya Allah. Tiap hari diingetin, ditagih ya sama Ustazah Risma ya, Masya Allah gitu kan. Itu begitu caranya ya, kita masuk komunitas, ada yang nagih ya, ada yang kita dukung. Makanya kita pun harus mendukung orang lain untuk masuk surga. Bukan kita jatuhkan, bukan kita jauhi, bukan kita remehkan atau kita kucilkan, bukan ya. Justru kita harus mengajak orang lain, dan kita juga mendukung, memfasilitasi orang lain bagaimana caranya dia juga bisa masuk surga bareng sama kita gitu ya, Vivi. Kemudian ini ada Mbak Yuni, apa nih? Tentang hikmah pajak nih.
Pajak ya. Umi. Orang yang suka dengan Islam mungkin akan cenderung berpikiran Negatif. negatif. Maksudnya gimana? Kak Yuni boleh konfirmasi? Ini bayar pajak yang dilakukan oleh yang diminta oleh Rasulullah ketika sudah ada khilafah Islamiyah ya. Kalau sekarang kan kita orang Muslim sama non Muslim semuanya bayar pajak. Pajaknya tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah gitu kan ya. Kalau dulu zamannya Rasulullah ketika ada khilafah Islamiyah itu ya, maka bagi yang non Muslim bayar pajak, bagi yang Muslim bayar zakat. Besarannya sama 2,5% ya. Jadi kalau Muslim kan ada kewajiban juga membayar zakat sama ya. Ketika zamannya Abu Bakar, orang-orang Muslim yang tidak mau bayar zakat diperangi, gitu ya. Nah kalau sekarang kan khilafah itu belum ada ya. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi ada ya. Udah berlaku ya. Karena udah bentar lagi udah mau kiamat gitu kan. Ya itu, jadi kalau orang-orang kan bayar pajak itu makanya dikelola untuk membangun fasilitas, sarana prasarana, infrastruktur ya, semuanya dibangun melalui pajak ya. Dan ketika orang-orang kafir itu membayar pajak itu aman, mereka nggak akan diganggu gitu, nggak akan diperangi ya, dan mereka akan difasilitasi gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi Islam itu tidak merusak, Islam itu tidak menjajah kemudian merusak dan sebagainya, tidak ya. Jadi Islam itu justru rahmatan lil alamin ya, dia melindungi. Ya, kita pengen ngajak orang sebanyak-banyaknya masuk surga, kita pengen ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah gitu kan ya. Kalau enggak ya udah bayar zakat deh, bayar pajak gitu ya. Dia aman, dia boleh ibadah dan sebagainya, kita fasilitasi dan sebagainya. Kalau enggak mau bayar pajak diperangi. Ya, sama orang-orang Islam yang tidak mau bayar zakat pada zaman Abu Bakar diperangi juga gitu. Ya, karena udah mulai itu udah banyak juga orang-orang yang munafik ya, orang-orang munafik di zaman Abu Bakar itu ketika Rasulullah sudah wafat ya, banyak yang nggak mau bayar zakat ya, oleh Abu Bakar diperangi. Iya begitu ya maksudnya ya Mbak Yuni ya. Iya Umi, tadi nggak kepikiran kalau yang di kisahnya Abu Bakar juga orang Muslim juga diperangi karena tidak membayar zakat. Iya ya. Tapi ya kondisi itu ketika ada khilafah Islamiyah, kalau sekarang kan belum ada ya. Nah, jadi hukum itu baru bisa ditegakkan ketika ada khilafahnya. Oke. Baik, ada lagi? Baik, Ahan, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Umi? Ya. Izin bertanya ya, Umi. Iya. Ya, ini mungkin dari tema ya, Umi. Jadi mau nanya tentang vaksin. Jadi kalau keluarga saya itu memang belum vaksin, tapi sebenarnya udah sering dengar gitu kan manfaat vaksin dan sebagainya gitu. Cuman kayaknya berat gitu Umi mau vaksin gitu kan. Cuman berat gitu mau vaksin karena memang kayak ada keyakinan yang vaksin itu kayak sebuah monster gitu sih. Sebenarnya itu kayak gimana sih Umi? Iya. Jadi kita tuh kayak sisi lain memang itu kebutuhan, tapi sisi lain juga banyak beredar kabar-kabar yang nggak baik. Sekalipun ada penjelasan dokter gitu kayaknya belum meyakinkan hati kami gitu untuk vaksin gitu kan, terutama keluarga kami. Terus kayak udah mindsetnya ya vaksin itu kan ibaratnya memang buatan manusia juga gitu kan. Kalau memang udah waktunya Allah ambil gitu kan, ya sudah pasrah gitu kan. Cuman jadi kesini itu karena memang
vaksin itu harus ada persyaratan untuk ke sana kemari gitu, harus untuk keluar kota juga harus ada kartu. Jangankan keluar kota, ke mall juga harus ada itu gitu, Umi. Iya sekarang ya. Gimana ya, Umi? Mulai apa ya? Ada kebimbangan gitu kan. Karena satu sisi lain kita punya prinsip, sisi lain memang itu persyaratan mau nggak mau, walaupun memang pemerintah bilang nggak ada kewajiban untuk vaksin gitu. Kiranya mungkin ada jalan tengahnya gitu. Dan Islam memandang hal ini gitu. Iya ya. Iya memang ini suatu hal yang berat ya. Jadi memang kalau udah keyakinan kan menjadi agak susah ya. Apa namanya? Kita ininya ya, maka yang harus dirubah ya mindset-nya, berarti karena kan tadi mindset-nya yang itu ya. Jadi karena memang kita itu tergantung mindset ya, tergantung mindset kita memandang sesuatu, tergantung mindset kita. Jadi kita mau merubah segalanya itu awalnya ya dirubah dari mindset-nya kita gitu ya. Kalau kita jadi kalau kita belajar, saya dengar kalau dari Dr. Aisyah Dahlan itu segala sesuatu tergantung kita kan, tergantung bagaimana kita berpikir. Kalau kita berpikir bahwa misalnya anak-anak kita itu anak yang soleh, solihah, baik, cerdas, dan sebagainya, ya mereka baik, tidak nakal, tidak ini. Nanti itu semua apa yang kita mindsetkan itu, apa yang kita doakan, itu semuanya akan menarik kejadian, gitu. Semuanya akan menarik kejadian karena tubuh kita itu mengeluarkan sinyal. Tubuh setiap kita itu kayak sinyal handphone, itu tubuh kita tuh ada sinyalnya gitu. Ya, makanya salah satu ini misalnya kalau kita lagi mikirin seseorang misalnya tiba-tiba terus nanti orang itu telepon. Oh, itu sinyalnya nyambung tuh. Ya. Tiba-tiba sahabat kita telepon, oh iya emang tadi aku mau telepon, aku pengen ngobrol gitu kan ya. Itu karena kita sinyalnya kuat. Begitu juga gitu ya. Jadi mindsetnya kita, apa yang kita pikirkan itulah gitu ya. Kalau di dalam hadis kan innallaha fi dzanni abdihi, sesungguhnya Allah itu sesuai dengan pikiran prasangka hambanya. Kalau kita memandang Allah itu baik, ya Allah itu baik. Tapi kalau misalnya Allah kita bilang, oh Allah itu nggak adil ya, kenapa dia yang nggak sholat rezekinya banyak gitu kan? Ya udah itu Allah gitu ya, seperti itu. Tapi ketika kita memandang Allah itu baik, Allah itu penuh cinta, penuh kasih sayang dan sebagainya, itulah Allah gitu ya. Akan Allah berikan yang baik-baik. Nah, kemudian juga dengan vaksin seperti itu sudah dikasih ini memang untuk merubah mindset itu tidak mudah ya, merubah keyakinan. Kita yakin bahwa itu nggak baik nggak segala macam gitu kan, butuh waktu, nggak apa-apa butuh waktu gitu ya. Kemudian untuk pelan-pelan karena kan tubuh kita juga butuh tadi ya, butuh penyesuaian gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ya udah nggak apa-apa, misalnya sekarang kita mau lihat dulu dia bener nggak sih gitu ya, bagus tuh vaksinnya, kita lihat karena kan gitu ya, butuh keyakinan tuh. Ada orang yang butuh gitu ya, sama saya juga gitu, butuh saya lihat dulu orang-orang gimana yang udah divaksin, oh yang kayak gini begini, yang itu begitu gitu. Terus ya udah gitu kan, oh ternyata kasusnya begini, ketika divaksin dia dalam keadaan tidak sehat misalnya. Ketika divaksin terus dia jalan-jalan, padahal harusnya langsung tiduran di rumah, harus istirahat selama berapa hari misalnya untuk menguatkan tubuhnya misalnya. Dan ya tidak menutup kemungkinan memang orang yang sudah divaksin bisa kena lagi gitu, nggak menutup kemungkinan gitu ya. Jadi kalau paling tidak kalau misalnya memang orang-orang yang tadi ya punya kewajiban karena terikat dengan pekerjaan ya, jadi kan mau nggak mau harus vaksin ya, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan dia harus pergi keluar kota, harus menunjukkan kartu vaksin gitu kan ya. Ya jadi ya kita pilih lah, misalnya sekarang kan Pfizer itu yang banyak, yang ya lumayan inilah ya. Kalau yang sebelumnya itu kan misalnya nggak ada halal MUI-nya misalnya. Sekarang kita cari yang halal gitu kan ya. Kemudian yang resikonya juga
kecil ya, kemudian kita persiapkan sebelum vaksin, misalnya kita persiapkan diri kita dengan minum vitamin, minum madu, dan kita dalam keadaan sehat. Kemudian mindset kita rubah dulu, ya. Jangan sampai mindset kita masih sama, karena nanti semua yang kita pikirkan itu akan menarik kejadian. Ketika kita masih punya mindset bahwa vaksin itu akan melukai tubuh kita, vaksin itu justru akan membuat kita terpapar, kemudian kita jadi sakit, ya nanti akan kejadian gitu. Karena kan mindset kita udah nyetelnya gitu ya. Nah gitu ya, jadi sekarang mindsetnya harus kita rubah. Gimana caranya mindsetnya harus dirubah, mindsetnya. Ya, jadi kita katakan, oh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, Bismillah, asal kita tadi ya, karena tadi ya kita harus kan kata pemerintah juga nggak apa-apa kok, nggak wajib kalau kita, kata dokter juga nggak apa-apa kalau kita nggak kemana-mana mah nggak vaksin, ya kan, nggak ada kewajiban, kita nggak kemana-mana, mau di rumah aja nggak vaksin nggak apa-apa, kan nggak kewajiban gitu ya. Tapi buat orang yang tadi misalnya ke kantor kemana, kan dia punya terikat dengan wajib vaksin, mau kemana pergi wajib vaksin, harus nunjukin kartu vaksin. Jadi males ke mall, jadi nggak belanja kan. Belanjanya nggak di mall, kayak jalan-jalan ke mall. Ya, gitu mindsetnya memang. Ya, yang harus dirubah mindsetnya. Susah kalau mindsetnya kita belum berubah, ya tetap aja gitu. Ya, maka apapun ya, di dalam hal apapun kita rubah mindset kita menjadi ke arah yang positif thinking. Ya, positif. Ketika misalnya kita mindset kita nih berpikir bahwa tempe itu berbahaya kalau dimakan, ya akan kejadian gitu. Tempe itu akan membahayakan diri kita. Tapi ketika kita merubah mindset kita, oh tempe itu sehat ya, asalkan dimakan dengan aturan ya, nggak tiap hari tempe terus nanti marah-marah gitu ya. Hari ini tempe lagi gitu. Bosen ya, seperti itu misalnya ya. Jadi yang dirubah mindsetnya, pelan-pelan aja gitu ya. Jadi kita belajar lagi tentang vaksin macam-macamnya. Kemudian kita perhatikan, oh berarti saya harus minum madu, minum vitamin dalam keadaan sehat ya, sebelum divaksin itu harus perhatikan. Kemudian setelah vaksin harus istirahat, tidur ya, nggak boleh kemana-mana. Ini banyak orang yang harus vaksin, yuk kita nongkrong, masuk aktivitas lagi ya, padahal kan sebenarnya itu tidak dianjurkan ya. Jadi ketika habis vaksin dianjurkan istirahat di rumah, tidur ya. Nah, karena itu kan dia lagi bekerja, virusnya itu lagi bekerja dalam tubuh kita, dan tubuh kita butuh melawan untuk mengeluarkan antibodinya itu ya, butuh tidur, butuh istirahat ya, butuh tidur ya, sehingga nanti tubuh kita bisa melahirkan antibodi yang bagus gitu ya. Mungkin itu kali ya, selebihnya ya Allah alam ya, semuanya kita serahkan lagi kepada Allah gitu kan ya. Baik Ustazah, terima kasih. Ya. Ini karena sekarang sudah kebutuhan ya. Kalau yang nggak mau vaksin, yang di rumah aja nggak apa-apa. Nggak vaksin ya kan. Kita nggak ada kewajiban misalnya, nggak ada kewajiban. Tapi kalau yang terikat dengan pekerjaan ini gitu, ya pekerjaannya harus vaksin karena keluar negeri, keluar kota gitu ya. Nah, berarti yang harus dirubah mindsetnya. Insya Allah nggak apa-apa vaksin gitu, ya mindsetnya harus dirubah. Oke. Ya Ustazah, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada kita sudahi ya, sudah jam 7:15. Mungkin itu saja, saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Insya Allah kita semua fastabiqul khairat ya. Jangan lupa untuk selalu bersama Allah. Allah tujuan kita minta tolong terus sama Allah agar Allah selalu membersamai kita dalam segala aktivitas kita di dunia ini, insya Allah. Dan kita ajak semua orang gitu ya, yang kita temui, saudara kita, semuanya, anak kita, cucu kita, nanti semuanya, keturunan kita, saudara-saudara. Kalau kita ajak sebanyak-banyaknya orang untuk masuk surga bareng ya, jangan sampai ada yang kita kecualikan gitu ya, karena nanti syarat masuk surga itu kan adalah qalbun salim kan, hati yang selamat, qalbun yang salim,
kalau kita masih punya ganjalan sama seseorang, kalau kita masih punya dendam sama seseorang, benci dan sebagainya, jangan-jangan itu menghalangi kita masuk surga, nauzubillah min zalik ya. Maka kita ingin semua orang masuk surga bareng kita gitu ya. Ya baik, Umi minta maaf kalau ada salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir Umi atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat mencerahkan ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jazakumullah juga untuk seluruh peserta yang telah hadir pada pekan ini. Semoga pekan depan bisa lebih banyak lagi ya, boleh ngajak saudaranya atau yang lainnya juga biar sama-sama menikmati ilmu bersama-sama itu. Nah, baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Marilah kita tutup acara kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah ijabah segala doa-doanya. Juga untuk kita semua ya, semoga kita semua dan keluarga kita Allah senantiasa lindungi, Allah senantiasa sehatkan, dan bisa sama-sama berkumpul kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Mungkin dari saya juga sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Boleh Mi, boleh Ahlan silahkan dibuka untuk Videonya dibuka dulu, kita foto dulu yuk. sama dulu. Iya, Umi juga belum. Ya baik, saya foto di handphone ya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk yang kedua 1, 2, 3. Dan untuk selanjutnya 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah sudah terfoto semua. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum. Terima kasih Umi. Selamat berlibur bersama keluarga.